sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Darmandayani STMTAL Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, serta Ibu Nurmayanti MPD selaku dosen mitra mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Perkenalkan, saya Andi Inayah dari kelas PTKB dengan NIM 24020950029, yang dimana pada video ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yakni 3 materi yang referensi materinya yaitu dari channel Pak Coding yang di-share oleh Ibu Nurmayanti selaku dosen mata kuliah TBO. Adapun ketiga materi yang akan dibahas dalam video ini itu meliputi yang pertama tentang epsilon move dan epsilon closure pada non-deterministic finite state automata. Yang kedua ada ekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Dan yang ketiga ada finite state transducer yaitu Moore machine. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama. Nah, baik. Jadi materi pertama ini mengenai eh, epsilon move dan epsilon closure pada non-deterministic finite state automata. Yang gimana sebelum kita mulai, apakah kalian itu pernah kepikiran bahwa bagaimana sih apakah sebuah eh, mesin itu bisa berpindah dari satu state ke state lain tanpa membaca input sama sekali. Kalau kita pikirkan secara logika, memang itu terasa tidak masuk akal. Akan tetapi, faktanya itu ada pada teori automata, yang dimana ini tuh benar-benar ada, yang dimana konsep inilah yang disebut dengan epsilon move. Dan selain epsilon move, kita akan bahas epsilon closure pada materi kali ini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut lagi, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih definisi dari epsilon move tersebut. Jadi, epsilon move itu adalah transisi pada NFA yang memungkinkan kita itu untuk berpindah dari satu state ke satu state yang lain, dari satu state ke state yang lain tanpa membaca simbol input apapun. Yang dimana biasanya dalam automata itu kita butuh input seperti input A atau B, atau mungkin pada eh, praktikum atau pada materi yang sebelumnya itu ada input A, D, U, yang dimana ini tuh untuk berpindah state. Makanya kita masukkan inputnya. Tapi dengan menggunakan epsilon move, perpindahan itu bisa terjadi secara gratis. Dalam artian kita tidak perlu memasukkan input. Yang artinya sebelum membaca input, mesinnya itu sudah bisa berpindah ke beberapa state lainnya. Nah, supaya kita lebih mudah paham, analoginya itu kita bisa dibayangkan bahwa eh, kita sedang berada pada suatu titik dan beberapa jalan yang bisa kita lewati tanpa ada syarat apapun. Terus selain itu kita itu bebas pindah eh, mau berpindah dulu ke mana saja. Baru setelah itu kita mulai membaca inputnya. Nah, inilah yang membuat NFA atau non-deterministic finite state automata itu menjadi fleksibel karena bisa mengeksplorasi atau menjelajahi lebih banyak kemungkinan state. Nah, di mana selain itu kita masuk ke konsep yang kedua yakni epsilon closure. Yang dimana pada epsilon closure itu himpunan semua state yang bisa dicapai dari state tersebut hanya dengan menggunakan epsilon move tanpa membaca input. Jadi itulah definisi dari epsilon closure. Yang dimana epsilon closure itu menunjukkan semua kemungkinan posisi yang bisa dicapai sebelum kita mulai membaca inputnya. Adapun aturan penting dalam epsilon closure yang perlu diingat itu bahwa setiap state selalu termasuk dalam epsilon closure-nya sendiri. Kenapa? Karena kita bisa saja tidak berpindah sama sekali.
dan itu pun tetap valid. Artinya walaupun kita diam di tempat di state tersebut itu tetap diterima dan tetap valid begitu. Adapun cara untuk menghitung epsilon closure-nya yang pertama itu langkah pertama itu kita mulai dari satu state. Misalnya kita mulai dari state Q0. Nah, langkah keduanya masukkan state pertama yang kita mulai tersebut yakni Q0-nya ke dalam hasil. Nah, langkah ketiga, lihat apakah ada transisi epsilon dari Q0 atau dari satu state yang pertama kita mulai tadi. Yang keempat, jika ada, tambahkan state tujuannya. Kemana tujuan state berikutnya. Terus yang kelima, ulangi proses ini setiap ada state baru. Dan yang keenam, berhenti ketika tidak ada state baru yang bisa ditambahkan. Jadi seperti itu langkah-langkahnya untuk kita menghitung sebuah closure, epsilon closure. Adapun contoh dari video yang video materi yakni mengenai epsilon move dan epsilon closure oleh coding itu, misalnya dalam diagram dari Q0 ada epsilon ke Q2, dari Q2 ada epsilon ke Q4, yang dimana ini berarti epsilon closure atau Q0-nya ini adalah himpunan berupa Q0, Q2, dan Q4. Yang dimana penjelasannya itu dari Q0, kita bisa ke Q2. Lalu dari Q2 kita bisa ke Q4. Jadi semua state-nya tersebut itu kita dimasukkan. Adapun makna penting dari konsep ini yakni dengan adanya epsilon move, maka NFA tidak hanya berada di satu state saja, tetapi bisa berada di beberapa state sekaligus. Dan epsilon closure membantu kita untuk mengetahui semua kemungkinan state tersebut. Kenapa ini penting? Karena konsep ini tuh karena konsep ini tuh memang sangat penting terutama ketika kita ingin mengubah NFA menjadi DFA. Karena dalam proses tersebut kita harus mengetahui semua kemungkinan state-state yang bisa dicapai. Seperti itu. Jadi epsilon move itu memungkinkan perpindahan tanpa input. Epsilon closure itu adalah kumpulan semua state yang bisa dicapai tanpa inputnya. Dan keduanya itu menjadi dasar penting dalam teori bahasa dan otomata. Yang dimana eh, kalau kita sudah memahami tingkatan epsilon move, epsilon closure pada NFA, maka kita bisa lanjut ke tingkat-tingkat berikutnya. Jadi kita harus paham terlebih dahulu yang mana itu epsilon move, yang mana itu epsilon closure. Nah, itu untuk materi yang pertama dengan judul epsilon move dan epsilon closure pada non-deterministic finite state automata, yang dimana materinya itu diambil dari channel Pak Coding, sesuai dengan arahan atau yang di-share oleh Ibu Nurmayanti. Selanjutnya, selanjutnya ada materi kedua itu ada ekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Mohon maaf di sini ada sedikit kehilangan logo epsilonnya, tanda epsilonnya. Langsung saja saya jelaskan materi yang kedua. Jadi kalau untuk materi yang kedua itu kan kita sudah memahami bahwa pada NFA itu terdapat yang namanya epsilon move. Yaitu yang tadi itu yaitu perpindahan state tanpa harus membaca input. Yang dimana artinya sebuah mesin itu bisa berpindah ke beberapa state lain, bahkan sebelum kita memproses simbol apapun atau inputan apapun, yang dimana konsep ini tuh memang memberikan fleksibilitas, tetapi di sisi lain juga eh, ini tuh yang membuat otomat itu menjadi lebih sulit untuk kita analisis karena dia itu lebih fleksibel. Jadi kita tidak kurang didapatkan batasannya jadi lebih sulit untuk kita analisis. Nah, yang dimana di materi kali ini kita kan di materi kedua ini kita akan menjawab satu pertanyaan pentingnya, yang dimana pertanyaannya itu yaitu eh, dari hal tersebut itu bagaimana sih caranya untuk menghilangkan epsilon move eh, tanpa mengubah bahasa yang diterima oleh otomatanya. Nah, ini adalah pertanyaan yang kita jawab pada materi kali ini. Singkatnya, inilah yang akan kita
menjelaskan dalam materi yang kedua mengenai ekuivalensinya. Yang dimana tujuan utama kita adalah mengubah NFA yang memiliki epsilon move menjadi NFA biasa yang tidak memiliki epsilon move tetapi tetap ekuivalen. Ekuivalen itu artinya setara atau sama. Intinya ekuivalen itu tadi setara atau sama. Yang dimana adapun ekuivalen di sini itu berarti kedua automata tersebut menerima string yang sama. Jadi, yang kita ubah itu hanyalah bentuk atau strukturnya, bukan perilakunya. Nah, sebelum kita masuk ke proses utama, kita mulai dengan membuat eh, pada materi yang ada dalam channel Pekuding itu, kita mulai dengan membuat yang namanya tabel transisi NFA. Transisi dari NFA awal, yang dimana di tahap ini tuh semua transisinya itu dicatat. Baik yang menggunakan input seperti A dan B, maupun transisi epsilon. Yang dimana tujuannya itu adalah agar kita itu memiliki gambaran lengkap mengenai bagaimana sih setiap state-nya itu saling terhubung, termasuk jalur-jalur yang dimana tanpa input pun kita bisa lalui, atau kita sebutnya dengan jalur-jalur gratis yang disediakan oleh Epsilon Move. Yang dimana setelah itu kita masuk ke langkah yang sangat penting, yaitu menentukan epsilon closure untuk setiap state-nya. Yang dimana epsilon closure dari suatu state adalah semua state yang bisa dicapai tanpa membaca input apapun, termasuk state itu sendiri. Konsep ini tuh sebenarnya menunjukkan semua kemungkinan posisi yang dimana eh, yang dimana kemungkinan posisinya ini tuh bisa dicapai oleh mesin sebelum mesin itu mulai membaca inputnya. Jadi jika dari suatu state terdapat jalur epsilon ke state lain, maka semua state tersebut harus dimasukkan ke dalam epsilon closure. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa aturan-aturannya dari epsilon closure mengenai epsilon closure dari setiap state, jadi setelah kita mengetahui epsilon closure dari setiap state-nya itu, barulah kita membentuk sebuah transisi baru. Yang dimana disinilah itu inti dari seluruh progres atau proses konversinya. Yang dimana untuk menentukan transisi dari suatu state dengan sebuah input, kita tidak langsung melihat panah dari state tersebut. Sebaliknya kita itu harus melalui tiga melalui tiga tahap berpikir. Yang pertama itu kita ambil epsilon closure dari state tersebut. Jadi kita ambil epsilon closure dari state tersebut sehingga kita mendapatkan semua kemungkinan posisi awal. Yang kedua itu dari semua state dalam epsilon closure itu sendiri, eh, dalam epsilon closure itu sendiri kita cari transisi yang dimana transisi itu yang sesuai dengan input yang kita berikan. Terus yang ketiga, dari hasil tersebut itu kita ambil lagi epsilon closure-nya untuk memastikan semua kemungkinan lanjutan juga ikut diperhitungkan. Yang dimana dengan cara ini tuh semua efek dari epsilon move benar-benar diserap atau benar-benar diambil ke dalam atau dimasukkan ke dalam transisi barunya. Yang dimana sebagai contohnya itu, jika dari suatu state kita memiliki epsilon closure yang berisi beberapa state dan dari state-state tersebut terdapat transisi dengan input tertentu menuju state lain, maka semua hasil tersebut itu harus digabungkan. Setelah itu kita kembali mencari epsilon closure dari hasil tersebut, yang dimana hasil akhir inilah yang menjadi tujuan transisi baru pada automata tanpa epsilon move. Langkah berikutnya itu adalah menentukan final state pada automata baru, yang dimana final state ini tidak hanya berasal dari final state pada automata awal, tetapi juga dari state yang epsilon closure-nya itu mengandung final state, yang artinya jika suatu state final dapat mencapai final state hanya dengan epsilon move, maka state tersebut itu juga harus dianggap sebagai sebuah final state atau state akhir dalam automata yang baru.
yang dimana setelah semua prosesnya tersebut itu kita selesaikan, kita dapat membentuk sebuah NFA baru yang tidak lagi memiliki yang namanya epsilon move, yang dimana semua transisi yang sebelumnya menggunakan epsilon telah digantikan dengan transisi langsung dengan menggunakan input seperti input A, B, dan lain sebagainya. Yang dimana meskipun bentuknya berubah dan terlihat lebih lengkap atau kompleks, begitu jadi meskipun seperti itu otomata yang dihasilkan itu tetap memiliki perilaku atau yang sama dengan otomata awal. Jadi inilah itu yang dimaksud dengan ekuivalensi atau kesetaraan. Nah, em, sama dengan yang tadi, materi ini tuh juga itu sangat penting karena kita itu tidak benar-benar menghapus epsilon move-nya, melainkan kita itu menggabungkan seluruh pengaruhnya ke dalam sebuah transisi baru, yang dimana proses inilah yang menjadi langkah awalnya atau langkah paling pentingnya sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, yang dimana yaitu mengenai konversi ke NF dan NFA ke DFA, seperti itu contohnya. Nah, karena materi kedua itu juga sudah selesai, kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Nah, ini dia materi yang ketiga. Adapun materi ketiga itu mengenai finite state transducer Moore machine. Nah, jadi sebelumnya itu kita setelah belajar tentang automata yang dimana yang kita pelajari itu awal-awalnya itu hanya automata yang hanya bisa menerima atau menolak sebuah string, string yang dimana eh, biasa itu dia menentukan menolak atau tidaknya itu berdasarkan dari final state. Tapi coba dipikir seperti ini, bagaimana jika kita itu mau ingin sebuah mesin yang tidak hanya itu dapat membaca input, tetapi juga menghasilkan outputnya. Nah, disinilah kita masuk ke konsep yang namanya finite state transducer. Khususnya yang akan kita bahas di sini adalah jenis Moore machine. Jadi pada finite state automata biasanya itu atau FSA itu fungsi utamanya hanyalah sebagai penguji. Artinya mesin itu hanya menentukan apakah suatu string diterima atau ditolak berdasarkan apakah ia berakhir di final state-nya. Jadi kalau tidak berakhir di final state, berarti dia ditolak. Namun pada finite state transducer, fungsi mesin itu menjadi lebih luas, yang dimana mesin itu tidak hanya membaca inputnya, tetapi juga menghasilkan outputnya itu berupa simbol atau transformasi data. Yang dimana ini tuh dengan kata lain, mesin ini tidak hanya mengenali tetapi juga mengolah informasinya. Selain itu, finite state transducer sendiri itu terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Moore machine dan Mealy machine. Dan pada video kali ini tuh kita fokus pada Moore machine-nya. Dan adapun sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus paham terlebih dahulu apa itu Moore machine. Jadi Moore machine adalah jenis finite state transducer yang dimana outputnya itu ditentukan oleh state. Artinya setiap state itu memiliki nilai output tertentu. Jadi ketika mesin berada pada suatu state, maka output yang dihasilkan itu bergantung pada state tersebut, bukan pada input yang menyebabkan perpindahan. Adapun komponen-komponen dalam Moore machine yang secara formal itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu himpunan state, simbol input, simbol input, fungsi transisi, state awal, dan fungsi output. Dan di mana fungsi output inilah yang membedakan Moore machine dari automata biasa, karena setiap state-nya itu dipetakan ke ke sebuah output tertentu. Adapun cara kerja dari Moore machine itu, mesin itu dimulai dari state awal, kemudian membaca input satu per satu. Setiap kali mesinnya itu berpindah state, maka output yang dihasilkan adalah output dari state yang baru kita tempati itu. Jadi alurnya adalah kita itu membaca input, berpindah state
lalu menghasilkan output sesuai dengan state tersebut. Contoh dalam video oleh Pak Coding itu, dalam channel Pak Coding itu beberapa banyak contohnya. Dan ini ada yang saya ambil untuk diperlihatkan sedikit. Contohnya yang pertama itu adalah complement binar. Yang dimana sebagai contoh kita itu memiliki mesin yang digunakan untuk menghasilkan komplement binar. Artinya setiap angka binar akan dibalik satu menjadi nol dan nol menjadi satu. Yang dimana di sinilah mesin membaca input berupa deretan binar, lalu melalui perpindahan state menghasilkan output yang merupakan kebijakan dari input tersebut. Yang dimana contoh ini tuh menunjukkan bagaimana Moore machine dapat digunakan untuk melakukan informasi sederhana terhadap data dan terhadap suratnya. Dan ada pun dalam video tersebut juga ada contoh kedua, yakni contoh yang lebih kompleks, yakni menghitung sisa pembagian suatu bilangan binar dengan 3. Mesin akan membaca input binarnya, lalu melalui beberapa state, menentukan hasil akhirnya berdasarkan sisa pembagian, lalu menentukan hasil akhir berdasarkan sisa pembagian tersebut. Contoh ini tuh yang menunjukkan More machine tidak hanya digunakan untuk transformasi sederhana, tetapi juga dapat digunakan untuk perhitungan matematis. Dan selanjutnya itu kita memiliki contoh untuk mendeteksi pola atau substring, yang dimana meski akan membaca input satu persatu atau berpindah state sesuai dengan pola yang sedang terbentuk. Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua, jika urutan karakter yang dibaca sesuai dengan pola AB, maka mesin maka outputnya itu sebuah string. Yang keempat itu maksudnya selanjutan berikutnya dari materi yang ketiga tadi itu deteksi pola 101, 101, dan 110. Yang dimana contoh terakhirnya itu adalah deteksi dua pola sekaligus, yaitu 101 dan 110. Yang dimana pada contoh ini, mesin memiliki beberapa state dengan output berbeda, misalnya A, B, atau C, tergantung pada pola yang terdeteksi. Adapun perbedaan dari Moore dan Mealy machine, sebagai penonton kita itu penting untuk memahami perbedaan antara Moore machine um, antara Moore machine dan Mealy machine. Nah, pada Moore machine itu outputnya itu bergantung pada state, artinya output itu muncul karena posisinya, sedangkan pada Mealy Mealy machine output itu sedangkan pada Mealy machine output itu bergantung pada transisi, yaitu perpindahan state yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Moore machine adalah otomata yang tidak hanya membaca input tetapi juga menghasilkan output berdasarkan state yang diterima. Yang dimana dengan konsep ini, otomata tidak hanya berfungsi sebagai pengenal tetapi juga sebagai pengolah datanya. Nah, kalau kita sudah paham Moore machine itu, kita bisa atau mampu memproses dan menghasilkan internal. Nah, selanjutnya dari ketiga materi tersebut kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa ketiga materi tersebut itu membentuk satu alur pemahaman yang saling terhubung dalam teori bahasa dan otomata. Yakni pada awalnya kita mempelajari epsilon move dan epsilon closure yang menunjukkan bahwa NFA itu memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat berpindah state tanpa membaca input. Namun fleksibilitas inilah yang membuat analisis menjadi lebih kompleks sehingga diperlukan konsep epsilon closure untuk melacak yang dimana semua untuk melacak semua kemungkinan state yang dapat
atau bisa kita capai. Selanjutnya, pada materi ekuivalensi NFA dengan epsilon move, yang dimana eh, pada materi ekuivalensi NFA dengan 3 move ke NFA tanpa move itu kita belajar. Selain itu, tanpa kita itu mempelajarinya itu tanpa mengubah bahasa yang diterima, yang dimana proses ini itu dilakukan dengan menggabungkan semua kemungkinan perpindahan ke dalam transisi baru yang menggunakan epsilon closure. Nah, terakhir itu pada final state automata atau FST yang dimana more machine, yang dimana ini membahas mengenai more machine. Dan konsep otomata itu diperlukan tidak hanya sebagai penerima inputnya, tetapi juga sebagai penghasil output, di mana more machine itu menunjukkan bahwa setiap state dapat menghasilkan output tertentu, sehingga otomata itu tidak hanya berfungsi untuk mengenali bahasa, tapi juga untuk memproses dan menghasilkan informasi. Secara keseluruhan, ketiga materi ini tuh sudah menggambarkan perkembangan penerapan otomata dalam sistem yang lebih fungsional. Jadi, itu dia tadi penjelasan ketiga materi dalam video channel Pak Coding oleh saya, Andi Inayah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mohon maaf atas apabila ada pengucapan atau kata-kata yang saya keluarkan itu kurang tepat atau eh, kurang dalam segi komunikasinya. Saya mohon maaf dan itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.